Spiritualitas itu sebenarnya adalah ilmu untuk memahami diri dan kehidupan. Terlepas dari spiritualitas itu menawarkan ilmu-ilmu supernatural atau bisa membuat manusia kembali tersadar akan kemampuan-kemampuan super mereka, tapi menurut saya, ujung dari semua pembelajaran spiritual adalah untuk membantu manusia kembali memahami siapa dirinya seutuhnya, baik dari sisi terang dan gelapnya, baik dari kelebihan dan kekurangannya. Walaupun dalam filosofi atau ajaran spiritual kuno sekalipun menyatakan bahwa manusia bisa memiliki kemampuan seperti seorang dewa bila menjalani laku spiritual hingga level tertentu, tetap saja ujung dari semua kemampuan dewata itu adalah membuat manusia kembali menyadari jati dirinya sebagai manusia. Memang spiritual itu menawarkan hal-hal yang sangat fantastis di luar nalar, yang oleh ilmu pengetahuan modern ataupun ilmu kejiwaan modern masih banyak yang belum bisa terjelaskan. Memang banyak manusia yang mengaku menjadi luar biasa setelah mereka tersadarkan secara spiritual. Tapi sebenarnya di balik kemegahan supernaturalitas itu, di balik hal yang katanya orang-orang sebagai orang sakti itu, sebenarnya suatu ketika kita akan dibawa kembali untuk menyadari sehebat apapun manusia, meskipun manusia memiliki kemampuan layaknya dewa atau malaikat, manusia tetaplah manusia yang punya sisi gelap dan terang, yang punya kebebasan termasuk juga keterikatan, yang punya kelebihan termasuk juga kekurangan. Mendapatkan kemampuan luar biasa setelah mendalami spiritualitas, kemampuan-kemampuan supernatural yang aktif setelah mendalami spiritualitas, menjadi manusia yang punya segudang kebaikan, itu semua sebenarnya hanyalah sisi-sisi terang yang dulu tertutup dan sekarang ditampakkan. Setelah kalian merasa cukup dengan kenikmatan sisi terang ini, suatu saat kalian akan kembali disadarkan bahwa setinggi apapun spiritualitas yang berhasil kalian capai, tetap ada sisi gelap yang mengikuti. Karena bagaimanapun juga, kalian masih hidup di dunia yang ada gelap dan terang. Makrokosmos bagaimanapun juga masih terdiri dari gelap dan terang, dan ini mempengaruhi kalian sebagai mikrokosmos. Setiap level kehidupan memiliki sisi gelap dan terangnya masing-masing. Damai, tenang, dan kebahagiaan yang dicari oleh orang-orang spiritual itu hanya bisa tercapai kalau manusia mampu merangkul gelap dan terang dalam kehidupannya sendiri. Itulah yang disebut dengan melampaui dualitas, bukan malah berusaha keras menekan sisi gelap untuk berpindah ke sisi terang melulu. Ego dan emosi manusia itu untuk dirangkul dan diajak berjalan bersama, bukan malah disingkirkan dan direpresi karena takut dicap masih low vibration. Yang mau ikutan online kelas awal Mei ini, temanya adalah sindrom Kundalini dan kesehatan mental. Yang mau ikut, langsung saja klik link yang ada di bio, pilih tombol online kelas, lalu isi form yang ada di sana. Atau baca deskripsi yang ada di bawah video dan daftarkan diri kalian sekarang, karena belum tentu online kelas seperti ini akan saya buat lagi.